Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Cobalah untuk belajar berbuat baik kepada orang lain. Mulai hari ini, lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana suasana hati setelah berbuat demikian? Apa yang kita rasakan? Inilah salah satu dari sekian banyak cara yang ditempuh untuk memperkuat energi kolbu. Suasana setelah melaksanakan kebaikan dengan ikhlas akan terasa luar biasa. Kita menjadi puas, hati menjadi tenang dan bahagia. Demikian itu merupakan cara menjernihkan jiwa dan membuat pikiran selalu positif. Berbuat yang terbaik kepada sesama dalam bahasa agama disebut sedekah. Perbuatan itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang berharta. Orang miskin yang tak punya apa-apa pun bisa melakukannya. Minimal dengan senyum yang ramah atau dengan menyumbangkan pikiran berupa nasihat yang bermanfaat. Bersedekahlah, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Jika disertai dengan hati ikhlas dan bersih, dampak positifnya menjadi luar biasa. Di samping menimbulkan kebahagiaan, juga mendapatkan balasan berupa pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah hanya dengan satu butir kurma dari hasil kerja yang halal, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tangan kanan Tuhan maksudnya adalah suatu penghargaan yang luar biasa dari Allah yang kelak dibalas dengan pahala. Allah akan memberkati, sebagaimana jika kita memiliki anak kuda yang tumbuh sehat dan beranak pinak menjadi banyak. Dalam riwayat lain disebutkan, sebagaimana engkau memelihara anak kuda, sekalipun sedekah itu hanya sesuap, sungguh akan menjadi sebesar gunung Uhud. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah. Quran Surat At-Taubah ayat 104. Dalam firman-Nya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Secara matematika, bersedekah dapat mengurangi jumlah harta benda yang kita miliki. Namun sesungguhnya
Tidaklah demikian, Allah akan terus menambah dengan melipat gandakannya. Allah memberi ampunan dan menganugerahkan kemuliaan kepada orang yang bersedekah. Seseorang yang merendahkan diri karena Allah tidak akan mendapat apapun kecuali keagungan. Allah mengangkat derajatnya. Dalam hadis At-Tabrani dikatakan, tidaklah sebuah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba mengulurkan tangan untuk bersedekah itu akan jatuh pada tangan Allah. Artinya Allah menerimanya dan ridho dengannya sebelum jatuh ke tangan orang yang meminta. Kebanyakan orang menganggap apa yang dimilikinya itu adalah hartanya. Mereka mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal sesungguhnya hak baginya atas harta tersebut hanya ada 3 hal, yaitu apa yang dimakannya dan musnah, apa yang dipakai lalu usang, dan apa yang diberikan lalu dipelihara karena mendapatkan pahala sebagai simpanan kelak di hari kiamat. Selain 3 hal itu, semuanya ditinggalkannya. Diriwayatkan dalam hadis, tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya tanpa penerjemah. Ketika dia memandang ke arah kanannya, tidak dijumpainya kecuali amal yang telah diajukan, dan dia memandang ke arah kirinya, tidak dilihat kecuali amal yang telah diajukannya. Ketika dia memandang ke depan, dia pun hanya melihat neraka. Maka takutlah engkau kepada neraka, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya, peliharalah dirimu agar selamat dari neraka, meskipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma, sedekah yang sedikit tetapi ikhlas. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah di antara kalian memelihara wajahnya dari neraka, meskipun hanya dengan bersedekah separuh buah kurma. Rasulullah juga bersabda, sedekah itu akan memadamkan kesalahan, sebagaimana air yang mempunyai kekuatan untuk memadamkan api. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ka'ab bin Ujrah yang intinya ialah, daging dan darah di tubuh kita yang tercemar oleh makanan haram diancam masuk neraka. Sesungguhnya manusia itu ada yang pagi-pagi bergegas membebaskan dirinya dari dosa sehingga ia selamat. Namun ada pula manusia yang bergegas membinasakan dirinya sendiri sehingga celaka. Salat adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah benteng dari hawa nafsu, dan sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air yang mengalir di atas batu dapat menghapus debu yang menempel di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasul,
sedekah bagaimanakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, membantu kesulitan orang yang membutuhkan, tetapi dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya yang juga membutuhkan. Sekali lagi, menyayangi sesama dapat diwujudkan melalui sedekah. Berarti ada dua keuntungan yang dapat dari bersedekah. Pertama, disukai orang lain, dan kedua, dapat menghindarkan diri dari kematian su'ul khotimah atau kesudahan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menolak 70 pintu dari kematian yang buruk dengan sedekah. Dari riwayat lain diterangkan, setiap orang yang berada dalam naungan sedekahnya sampai saat diputuskan semua urusan manusia. Disebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun mengeluarkan sesuatu dari sedekah, melainkan dengan sedekah itu ia telah mematahkan 17 rahang setan. Dalam menjalani hidup, hendaknya kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain, karena dengan perbuatan itu kita akan terhindari dari sesuatu yang buruk atau jahat. Di dalam hadis At-Tabrani diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan baik dapat menjadi pelindung dari sesuatu atau peristiwa buruk. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah. Menyambung silaturahmi dapat memperpanjang umur. Setiap perbuatan yang ma'ruf termasuk sedekah. Pelaku kebaikan di dunia merupakan pemilik kebaikan di akhirat. Sedangkan ahli mungkar atau berbuat buruk di dunia, kelak di akhirat pun menjadi ahli kemungkaran atau membawa keburukan dan kebinasaan. Orang yang pertama kali masuk surga adalah mereka yang senantiasa berbuat baik. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa para sahabat bertanya, bagaimana dengan sedekah itu, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbuatan sedekah akan dilipat gandakan pahalanya dan di sisi Allah masih ada tambahan lagi. Rasulullah lalu membaca ayat, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau memanfaatkan sebagian rezeki di jalan Allah, maka dia akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya jua kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Menyatakan kasih sayang melalui perbuatan sedekah atau memberi hadiah itu sangat utama. Namun lebih utama lagi jika dilakukan dengan cara diam-diam. Karena dengan cara diam-diam dimungkinkan hati terpelihara dari rasa ikhlas dan tidak tercemari rasa riya maupun ujub. Pernah ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasul,
sedekah manakah yang lebih utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini bukan berarti bersedekah dengan cara terang-terangan itu tidak utama. Tetap utama, tetapi lebih bernilai plus jika dilakukan secara sirri atau rahasia. Setelah Rasulullah menjawab demikian, ia lalu menegaskan dengan membacakan firman Allah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka sedekah secara sembunyi itulah paling baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian dari kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Berilah makan orang yang lapar, berilah pakaian orang yang membutuhkan. Barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, kelak di surga akan diberi pakaian Allah dengan lebih indah dan bagus lagi. Insya Allah kita senantiasa terlindungi oleh pakaian dari Allah. Dijaga aib kita selama pakaian itu dikenakan penerimanya. Sedekah yang diberikan kepada fakir dan famili yang menyimpan dendam permusuhan kepada kita merupakan sedekah yang sesungguhnya. Setiap pemberian hutang pun dianggap sedekah. Diterangkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat pada saat aku di Isra Mi'rajkan di pintu surga tertulis, pahala sedekah digandakan menjadi 10 kali lipat, sedangkan pahala memberi hutang digandakan menjadi 18 kali lipat. Bantulah orang lain agar dapat memecahkan problem mereka. Berikan jalan keluar untuk mempermudah kesulitannya. Niscaya kita akan dimudahkan Allah dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang Islam yang utama adalah memberi sesuatu yang terbaik, sedekah dan sebagainya, dan menebar salam. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapakah orang Islam yang utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak dikenal. Seorang sahabat berkata, wahai Rasul, ceritakanlah kepadaku mengenai sesuatu yang jika ku kerjakan dapat menyebabkan aku masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau memberikan makanan, menyebarkan salam, menyambung hubungan famili, salat pada malam hari ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tentu engkau akan masuk surga dengan selamat. Dalam hadis lain disebutkan, atas pertanyaan para sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati,
Beribadahlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Berikanlah makanan dan sebarkanlah salam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Memberi makanan terdapat sifat kasih sayang kepada sesama. Tanpa sifat itu, kita akan tetap membiarkan orang yang kelaparan. Kita tetap tak peduli. Namun karena akhlak kasih sayang, kita terdorong untuk memberinya makanan. Ini merupakan sifat mulia yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberi makan saudaranya hingga kenyang dan memberinya minum dengan air hingga membuatnya merasa tidak haus, Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 7 buah parit. Jarak antara kedua parit sejauh 500 tahun perjalanan.